Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mira. Kami dari kelompok The Collective dari kelas SE 4801. Ini adalah video presentasi mengenai tugas akhir pengantar rekayasa perangkat lunak, di mana presentasi ini akan berisikan tentang penambahan fitur Apotek K24 Klik yang membantu dalam pembelian onsite. Next, di sini adalah latar belakang. Apotek memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan dan banyak yang kini beralih ke aplikasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelanggan. Meski bermanfaat, aplikasi Apotek sering menghadapi masalah seperti tampilan yang kurang intuitif dan fitur terbatas yang menghambat pengalaman pengguna. Laporan ini berfokus pada identifikasi masalah pada aplikasi Apotek K24 dan usulan desain ulang tampilan serta penambahan fitur yang relevan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, kemudahan penggunaan, dan apotek digital dapat lebih efektif dalam mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat. Untuk target pengguna, ada tiga target pengguna kami, yaitu pramuniaga, selaku petugas yang melayani kebutuhan pelanggan melalui aplikasi, lalu ada pelanggan itu sendiri, dan apoteker yang bertugas dalam melayani konsultasi pelanggan melalui aplikasi. Berikutnya, kebutuhan pengguna. Pelanggan. Antarmuka aplikasi yang lebih intuitif dan ramah pengguna. Yang kedua, fitur pemesanan obat yang memungkinkan opsi pengambilan langsung di apotek. Dan konsultasi dokter yang lebih terjangkau dan fleksibel. Informasi stok obat yang real time. Solusi untuk mengatasi antrean panjang di apotek, terutama pada jam-jam sibuk. Kebutuhan untuk pramuniaga. Sistem yang mempermudah pengecekan dan pengolahan stok obat di cabang apotek. Fitur untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui aplikasi, dan alat bantu untuk mempersiapkan pesanan obat lebih efisien. Kebutuhan untuk apoteker. Fitur layanan konsultasi yang memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan melalui aplikasi, dan alat untuk mengolah jadwal konsultasi dengan pelanggan agar waktu kerja lebih terorganisir dan efisien. Untuk pengertian Pengertian waktu waktu yaitu yaitu dari bab 1 hingga video selesai dari tanggal 2 hingga 24 Desember 2024. Next. Yang pertama ada halaman login dan register. Pada halaman awal atau tampilan awal dari aplikasi yang dibuat adalah halaman login dan register. Pengguna harus masuk dengan akun terlebih dahulu untuk memastikan hanya pengguna terdaftar saja yang dapat mengakses aplikasi. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna wajib membuat akun terlebih dahulu. Dalam halaman login ini, mencakup formulir seperti harus menginputkan email dan password terlebih dahulu untuk bisa mengakses aplikasi. Dalam halaman registrasi, juga tidak jauh berbeda dari halaman login. Pengguna harus menginputkan nama lengkap, email, password, dan jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor handphone. Jika pengguna sudah menginput semua data, maka akan kembali ke tampilan login dan pengguna bisa memasukkan email dan password agar bisa mengakses aplikasinya. Oke, selanjutnya itu ada beranda dan menu. Halaman beranda adalah halaman utama setelah login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi utama bagi pengguna setelah mereka login. Halaman beranda ini mencakup fitur pencarian obat, menu aplikasi, layanan aplikasi, dan berita tentang kesehatan yang didesain dengan tampilan menarik. Pada halaman beranda ini, pengguna bisa mencari obat yang diinginkan atau men-scan resep dokter lalu akan diproses oleh admin apotek terdekat yang terdeteksi pada map. Selain bisa mencari obat, pengguna juga bisa memilih banyak kategori menu yang bervarian. Selain itu, ada juga beberapa pilihan layanan seperti konsultasi dokter atau dokter ke rumah, serta bagian terakhir adalah beberapa berita terupdate mingguan. Next. Lalu, pada halaman pilih lokasi dan map, halaman ini dirancang agar membantu pengguna dalam menentukan pilihan dalam memesan obat. Pengguna memiliki dua opsi, yaitu pengantaran obat dan ambil obat di apotik. Halaman ini mengintegrasikan fitur lokasi berbasis map agar pengguna dapat memilih dan memverifikasi lokasi. Kemudian, jika pengguna memilih pengantaran obat sampai ke rumah atau tujuan yang diinginkan, maka pengguna hanya perlu memilih lokasi tujuan pada aplikasinya dan langsung ke tahap pemesanan. Tapi jika ingin mengambil di tempat atau apotik, maka pengguna terlebih dahulu harus memilih apotik mana yang ingin dituju, lalu pengguna bisa melakukan pembelian obat. Next. Nah, pada halaman keranjang, halaman ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam memantau stok obat yang ingin dipesan. Halaman ini menampilkan daftar obat yang telah dipilih pengguna dan info-info terkait obat yang telah dipilih, seperti stoknya, harga obat, total harga, dan jumlah obat yang ingin dipesan. Pengguna dapat menambah atau mengurangi jumlah obat langsung dari halaman. Oke, next. Kemudian ada riwayat pemesanan. Halaman ini
berfungsi untuk memberikan informasi lengkap tentang transaksi pesanan yang telah dilakukan oleh pengguna. Halaman ini menyimpan data-data transaksi pengguna yang telah dilakukan. Halaman ini menampilkan daftar baik itu seminggu yang lalu atau sebulan maupun setahun. Kemudian pengguna dapat mengakses halaman riwayat pemesanan ini dari menu utama aplikasi. Oke, next. Lalu selanjutnya ada chat dokter. Halaman chat dokter ini merupakan salah satu fitur terbaik karena dapat memfasilitasi komunikasi antara pengguna dan dokter. Halaman ini memungkinkan ke pengguna untuk melakukan konsultasi atau mendapatkan saran medis secara real-time dari dokter secara langsung. Halaman chat dokter ini menggunakan enkripsi untuk melindungi percakapan antara pengguna dan dokter. Apabila waktu konsultasi sudah habis, maka percakapan dengan dokter akan langsung terhapus. Next. Lalu ada profil pengatur akun. Halaman profil dan pengatur akun pastinya selalu ada di setiap aplikasi. Halaman ini memungkinkan pengguna mengolah data pribadi dan preferensi akun secara mandiri. Halaman ini menampilkan informasi pribadi pengguna seperti foto profil, nama lengkap, email, serta alamat yang pengguna simpan. Halaman ini juga memprioritaskan keamanan dan privasi pengguna. Next, selanjutnya ada demo program. Oke, untuk demo programnya seperti ini. Ini tampilan awal. Jadi pengguna harus daftar terlebih dahulu, harus mengisikan nama lengkap, email, password, lanjut, milih jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Jika sudah, maka daftar, maka kembali ke halaman login. Pengguna harus login ulang. Dan ini adalah halaman beranda. Di halaman beranda ada alamat. Jadi ini kita bisa dua metode, delivery dan pickup. Jika pickup, maka kita bisa memilih map seperti di sini. Lalu ada keranjang. Keranjang isinya adalah obat-obat yang telah kita pilih, tetapi belum kita beli. Lalu lanjut untuk kategori, ada beberapa pilihan menu. Lalu untuk aktivitas, ini adalah riwayat pemesanan kita. Kemudian lanjut ke chat. Di chat ini kita bisa chat dengan dokter langsungnya, konsultasi secara langsung. Oke, lanjut. Kemudian pada bagian profil, ini adalah profil kita. Di sini adalah data-data profil kita yang bisa kita edit. Oke, sekian penampilan dari demo program ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.